Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya di kelas Ceriaku. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya berharap kalian tetap sehat-sehat saja, baik-baik saja, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Semoga kalian tetap jaga kesehatan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ya, supaya kalian dapat mencegah adanya virus COVID-19. Bagaimana kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Mari kita mulai saja pembelajaran kita pada kelas 5, tema 5 tentang ekosistem. Subtema 1 tentang komponen ekosistem di pembelajaran yang ke-6. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan membuat peta pikiran, siswa mampu menjelaskan isi bacaan secara baik dan benar. Yang kedua, apa anak-anak? Dengan membuat sebuah clipping, siswa mampu mempresentasikan usaha mempersatukan NKRI secara tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, sekarang saya punya dua buah gambar, bisa dilihat. Nah, ada dua buah gambar yang harus kalian amati. Silahkan diamati. Kemudian perhatikan gambar ekosistem di bawah ini ya. Sudah? Jika sudah, kalian siapkan kertas, pulpen untuk mencatat. Tulislah komponen-komponen pada ekosistem di bawah ini. Jika kalian perhatikan pada gambar yang satu, itu menunjukkan bahwa itu adalah ekosistem sungai atau bisa juga danau. Kemudian yang satunya lagi adalah ekosistem padang gurun. Nah, komponen yang terlihat di sana ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah komponen biotik itu dan apakah komponen abiotik? Oke, mari saya jelaskan. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Mari perhatikan gambar contoh-contoh komponen biotik di bawah ini. Ada monyet, ada tumbuhan, pohon, ada kuda laut, ada paus, ada rusa, beruang, dan lainnya. Kalian bisa perhatikan ya anak-anak, perhatikan sendiri contoh-contoh yang saya sajikan. Nah, cukup jelas ya apa itu komponen biotik. Sekarang yang kedua yaitu apa itu komponen abiotik. Ayo, siapa yang tahu? Mari saya jelaskan. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Benda-benda tak hidup tentunya kalian tahu ya, yaitu contohnya, lihat pada gambar, ada udara, sinar matahari, pantai, laut, mungkin bisa saya tambah batu, pasir, dan lain-lain. Nah, kalian bisa cari sendiri contoh-contoh komponen abiotik yang lain. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih buat kalian. Apakah kalian pernah melihat ekosistem yang berubah dari masa ke masa? Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah mengapa ekosistem dapat berubah? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa sajakah yang menyebabkan perubahan ekosistem tersebut? Nah, yuk
Mari kita cari jawabannya. Untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, mari kita baca baik-baik, kita simak dengan sungguh-sungguh teks yang saya tampilkan ini. Yuk bersama-sama mari kita baca. Judulnya adalah perubahan ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misal, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik. Tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan peningkatan populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Kemudian paragraf kedua, pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat. Makanan yang dihasilkan juga lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya, populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Kita lanjutkan paragraf yang berikutnya. Pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat, makanan yang dihasilkan juga lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya, populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Lanjut. Ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Perubahan musim seperti yang dijelaskan di atas merupakan salah satu contoh perubahan alami. Selain musim, hal yang termasuk faktor perubahan alami adalah bencana alam berupa gunung meletus, gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan banjir. Manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan akan mengubah ekosistem. Kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat mengubah keseimbangan ekosistem. Masih banyak lagi kegiatan manusia yang dapat mengubah ekosistem. Setelah mendengarkan dan memperhatikan teks yang dibacakan tadi, tentunya kalian sudah bisa menjawab pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat ekosistem yang berubah dari masa ke masa? Kemudian, mengapa ekosistem dapat berubah? Jadi jawabannya, ekosistem dapat berubah karena kegiatan manusia dan karena bencana alam. Dan pertanyaan kedua, apa sajakah yang menyebabkan perubahan ekosistem? Bisa pembukaan lahan, bisa gunung meletus, tsunami, gempa bumi, atau juga kegiatan manusia menimbulkan pencemaran. Jadi dapat disimpulkan, perubahan ekosistem dapat terjadi secara alami maupun karena aktivitas kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara di mana yang memiliki suatu ekosistem yang beragam. Nah, Indonesia ini memiliki juga bermacam-macam suku, budaya, ras, dan agama. Nah, bagaimana usaha mempersatukan keutuhan negara Indonesia atau NKRI? Bisa dilihat dari sejak zaman dulu usaha-usaha yang sudah dilakukan generasi-generasi yang terdahulu. Misalnya
yaitu Kerajaan Majapahit dengan Sumpah Palapa. Ini belum berbentuk NKRI ya, masih berupa kerajaan-kerajaan. Ini sudah berusaha disatukan oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit. Nah, usaha yang berikutnya yaitu pada masa yang sudah modern ya, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda kita tahu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Tiap tahun kita sudah sering untuk memperingati peringatan Hari Sumpah Pemuda ini. Nah, usaha berikutnya yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah puncak dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang ada di Indonesia. Pada saat itu Indonesia sedang dikuasai oleh Jepang yang sebelumnya oleh Belanda. Nah, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini menyatukan seluruh bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang utuh, yaitu NKRI, yang oleh saat itu yaitu Presiden Soekarno. Setelah ada usaha-usaha untuk menyatukan ini, tidak mudah ya anak-anak, tidak mudah untuk menyatukan NKRI ini, dari Kerajaan Majapahit, Sumpah Pemuda hingga proklamasi. Makanya kita wajib menjaganya supaya kita tetap bersatu sebagai sebuah bangsa yang utuh, tidak terpecah-pecah. Karena kita tahu jika terpecah-pecah kita akan mudah diserang atau dikalahkan oleh bangsa lain. Nah, bagaimana tindakan yang mengancam keutuhan negara Indonesia yang perlu kita hindari? Contoh yang pertama yaitu merendahkan suku lain. Kita tidak boleh merendahkan suku lainnya. Kemudian yang kedua, tidak menghormati agama lain. Berikutnya, kerusuhan antar suku. Kita tahu suku di Indonesia itu banyak sekali, berbeda dengan negara-negara lain. Kemudian yang berikutnya yaitu menghina budaya suku atau etnis lain. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas dengan pembelajaran kali ini yang sudah saya jelaskan? Yang tadi tentang ekosistem, komponen-komponennya, ada abiotik dan biotik beserta contoh-contohnya. Kemudian penyebab perubahan ekosistem dari masa ke masa, dan juga tentang usaha-usaha mempersatukan keutuhan negara Indonesia. Ada Kerajaan Majapahit dengan Sumpah Palapanya, kemudian adanya Sumpah Pemuda, dan kemudian ada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan apa saja tindakan yang mengancam keutuhan negara Indonesia tadi: merendahkan suku lain, tidak menghormati agama lain, kerusuhan antar suku, menghina budaya atau etnis lain. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Saya berharap kalian tetap semangat di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan. Salam kelas ceriaku.